Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai teori diamagnetisme yang di materi ini kita akan bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama kita akan membahas mengenai kuantisasi orbit. Jadi kita perlu tahu apa sih diamagnetisme itu. Jadi diamagnetisme itu adalah sifat benda yang menciptakan medan magnet ketika dikenai medan magnet. Jadi benda itu akan menjadi magnet sementara ketika dikenai oleh medan magnet. Nah, material diamagnet ini jauh lebih lemah daripada ferromagnet atau paramagnet. Nah, material diamagnet ini biasanya berupa benda yang disebut sebagai benda non-magnetik seperti air, kayu, senyawa organik, minyak bumi, dan lain-lain. Nah, dalam mekanika statistik yang klasik, diamagnetisme itu tidak muncul karena hanya akan muncul ketika atom-atom memiliki kuantisasi orbital. Sedangkan yang kita bahas di ensemble kanonik itu tidak lain adalah sifat paramagnetisme. Kita nggak menemukan sifat diamagnetisme. Nah, suatu assembly dikatakan diamagnet apabila suseptibilitas magnetnya itu, yaitu C, itu kurang dari 0. Dan dikatakan paramagnetik apabila suseptibilitasnya C itu lebih besar dari 0. Jadi ini adalah contoh-contoh dari bahan diamagnetik gitu ya. Nah, ini semuanya memiliki suseptibilitas magnetik yang negatif. Nah, elektron dalam material ketika berada pada medan magnet eksternal itu akan memiliki spin yang mengarah sejajar dengan medan magnet dan akan bergerak pada orbit yang terkuantisasi. Nah, untuk material diamagnetik biasanya itu spinnya udah tingkat-tingkat keadaannya itu udah penuh gitu. Jadi spin total dari atomnya itu 0 karena udah berpasangan semua. Berbeda dengan paramagnetik atau ferromagnetik yang awalnya itu emang sudah punya spin. Dimana kalau ferromagnetik emang sudah mengarah searah, dan untuk paramagnetik itu arahnya acak. Namun untuk diamagnetik itu spinnya total itu 0. Nah, penyerahan spin elektron itu akan memberikan sifat paramagnetisme. Sedangkan gerak elektron pada orbit terkuantisasi itu akan memberikan diamagnetisme. Nah, sekarang kita akan tinjau definisi suseptibilitas magnet, yaitu G sama dengan partial M, partial B, di mana M itu adalah magnetisasi assembly. Nah, dengan demikian, momen magnetik total assembly itu adalah mu total, itu sama dengan MI/V gitu ya, di mana V itu adalah volumenya. Energi magnetik assembly ke I itu adalah EI sama dengan minus mu total assembly ke I dot B gitu ya, di mana B itu adalah medan magnet medan magnet eksternalnya, tidak lain adalah minus MI/VBI. Nah, magnetisasi rata-ratanya itu adalah M rata-rata sama dengan jumlahan I MI E pangkat minus beta EI per jumlahan J E pangkat minus beta EJ, tidak lain adalah seperti ini. Nah, jadi kita memiliki bentuk magnetisasi rata-rata seperti ini. Nah, karena kita bisa nyatakan nih MI yang ada di sini itu sebagai turunan DDB dari eksponensial ini, terus dikalikan seper beta V, sehingga kita bisa tuliskan bentuk seperti ini. Nah, suku ini tidak lain adalah, ya, itu adalah fungsi partisi pada ensemble kanonik, yaitu Zn biru itu. Nah, sekarang kita tinjau untuk sistem yang diamagnetik murni. Jadi semua spin atomnya itu dapat diabaikan atau spin totalnya itu 0. Artinya medan magnet eksternal itu hanya akan mengkuantisasi orbit. Kuantisasi orbit elektron itu akan diberikan oleh aturan kuantisasi Wilson-Sommerfeld, yaitu integral tertutup P.dr itu sama dengan L plus setengah H. Nah, untuk
Bagaimana mendapatkan ini? Silahkan dilihat di materi mekanika kuantum, di mana L itu adalah bilangan kuantum orbital. Nah, apabila antar elektron tidak ada interaksi, maka Hamiltonian elektron pada medan magnet itu adalah H yang bergantung terhadap momentum, dan R itu sama dengan 1/2M P minus E A kuadrat. Nah, itu adalah potensial vektor, di mana didefinisikan B itu sama dengan curl dari A. Nah, P minus EA itu adalah momentum kanonik gitu ya, yang kita telah bahas di teori elektrodinamika. Jadi kita memiliki bentuk seperti ini, dan semua besaran ini itu dinyatakan dalam satuan SI. Nah, kita akan mengubah satuan SI ini menjadi satuan CGS. Kenapa? Karena para eksperimentalis itu sering menggunakan satuan CGS. Kenapa kok para eksperimentalis menggunakan satuan CGS? Ya, saya juga nggak tahu, karena di sini saya adalah teoritis gitu ya, nggak tahu kenapa kok para eksperimentalis menggunakan satuan CGS. Mungkin untuk mempermudah perhitungan atau gimana. Nah, jadi untuk satuan CGS didefinisikan muatan elektron CGS itu adalah muatan elektron SI dibagi dengan akar dari 4pi epsilon 0. Dan BCGS itu adalah akar dari 4pi per mu 0 BSI, sehingga perkalian E CGS B CGS sama dengan ESI BSI per akar mu 0 epsilon 0. Nah, akar mu 0 epsilon 0 itu adalah kecepatan cahaya gitu ya. Jadi ini adalah C ESI per BSI gitu. Nah, karena B itu adalah curl A, maka ya linear gitu ya. Jadi hubungannya itu langsung. Jadi otomatis kalau kita kalikan A juga akan memiliki bentuk yang sama seperti ini. Dengan demikian Hamiltonian CGS-nya kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, jadi untuk selanjutnya kita akan tuliskan semua besaran itu dalam satuan CGS.